Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadikan nasihat bagi kita semua sebagai hamba-Nya, yaitu Allah mengingatkan kepada setiap hamba-Nya bahwasanya perjumpaan dengan Allah, hari kembali kepada Allah itu suatu kepastian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inna ardi wasiyatun fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku, sesungguhnya bumiku ini sangat luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wahai hambaku, setiap jiwa itu pasti akan mengalami namanya kematian. Kemudian setelah itu kalian akan kembali kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami namanya kematian. Maka siapa akan kalian, amalan kalian akan ditunaikan nanti, akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan semua amalan hamba, dari kejelekan maupun kebaikan, ketaatan atau kemaksiatan, tidak diperlihatkan di dunia ini, nanti di akhirat dengan sedetail-detailnya, serinci-rincinya dari apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'u al-mawazin al-qisṭa yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafaa bina hasibin. Kami akan meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, meletakkan timbangan-timbangan semua dengan keadilannya. Fala tudlamu nafsun syai'an, tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi pada hari itu. Walaupun amalan yang mereka lakukan sebesar biji atom, maka kami akan mendatangkan semua itu. Nah, dan cukuplah kami sebagai yang akan menghisap amalan mereka semua. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, bapak-bapak saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah, azza wa jalla,
karena pada hari kiamat nanti Allah akan berjaga semua. Nah, yauma idzi yafdurun nasu ashtatan liyurau amalahum. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dan mereka berkumpul nanti pada mahsyar liyurau amalahum, supaya mereka melihat amalan-amalan yang sudah mereka lakukan. Allah melanjutkan, "Fa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan amalan sebesar biji atom, amalan kebaikan sebesar biji atom, maka Allah pasti akan, maka dia akan pasti melihatnya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan amalan kejelekan sebesar biji atom pula, maka pasti dia akan melihatnya pula. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh hamba di dunia ini tidak diperlihatkan ketika dia masih hidup di dunia. Baik itu amalan ketaatan maupun kemaksiatan, baik itu amalan kejelekan ataupun amalan keburukan. Itu semuanya dikumpulkan nanti, apa semua disimpan dan diperlihatkan nanti kelak di hari kiamat. Oleh karena itu yang wajib untuk kita waspadai selagi kita masih hidup adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian, maka kami memberi ujian kepada kalian dalam kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan kejelekan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Oleh karena itu, ayah saudaraku muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah azza wa jalla, barakallahu fikum. Ada satu poin yang harus kita perhatikan ketika kita masih hidup di dunia ini. Karena poin ini bila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bila tidak diperhatikan mutunya dengan sebagus-bagusnya, maka ini akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat dan sebelumnya ketika dia masuk di dalam kuburan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Satu poin ini yang banyak menjadi penyesalan bagi siapa yang sudah datang waktunya yang Allah mengatakan setiap jiwa akan mati. Penyesalan tersebut adalah suatu penyesalan yang tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa lagi ditoleransi dan tidak bisa lagi untuk diperlambat dan diberikan kesempatan. Tidak ada lagi. Dan ini penyesalan ini semua akan merasakannya. Semua akan dia akan melihat penyesalan itu, kecuali satu golongan saja, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, selain para nabi dan para rasul, maka mereka akan alami namanya penyesalan dari satu poin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka waktu kematiannya, waktu ajalnya, malaikat maut datang mengambil nyawanya dari tubuhnya, semua manusia mengatakan ketika mereka menghadapi sakaratul maut itu, kita tidak meyakini, kita tidak menyaksikannya, tapi kita yakin. Walaupun kita tidak lihat interaksi si mayit, calon mayit tersebut dengan malaikat, tapi kita yakin karena ini di dalam Al-Quran. Karena ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, dia mengatakan, ya Allah, melalui malaikat maut, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal saleh yang aku tinggalkan dulu ketika aku masih sehat, ketika aku masih kuat, ketika aku masih lapar, ketika aku masih engkau berikan nafas untuk bernafas. Ini satu poin yang menjadi penyesalan namanya manusia ketika dia menghadapi sakaratul maut. Kata para ulama ahli tafsir, ayat ini berlaku bagi semuanya, bagi orang kafir
bagi orang yang taat maupun pelaku maksiat, kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka sudah dijamin oleh Allah, mereka maksum, terjaga dari setan. Tidak bisa setan atau iblis dan bala tentaranya menggelincirkan mereka. Semua perintah Allah dan larangan Allah mereka lakukan. Perintah Allah mereka laksanakan, larangan Allah mereka jauhi, para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena iblis dijauhi dari mereka. Hawa nafsu mereka dicuci oleh para malaikat atau malaikat Jibril sebelum diturunkan wahyu kepada mereka, dicuci dari mereka. Tapi yang selain itu ini, maka oleh karena itu manfaatkan waktu kita, kesempatan ini, karena penyesalan itu tidak mungkin lagi terjadi untuk diberi toleransi. Penyesalan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, bapak-bapak, saudaraku muslimin, bapak-bapak saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah azza wa jalla, wa barakallahu fikum. Maka manfaatkan waktu kita ini. Dan ayat ini tidak bersifat khusus pada orang-orang fasik saja, tidak bersifat khusus pada orang-orang kafir saja, namun bersifat umum, termasuk orang-orang beriman, kita semua insyaallah. Sebagaimana Allah abadikan di akhir surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَصَدَّقَ وَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta dunyamu, wala auladukum, dan anak-anak keturunanmu melalaikan kalian dari berzikir kepadaku. Dijelaskan dalam tafsirnya, berzikir itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena siapa yang kata Allah katakan, siapa yang melakukannya, maka mereka orang yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan, wahai orang-orang beriman, dan berinfaklah kalian terhadap apa yang aku berikan rezeki pada kalian sebelum datang hari ajal kalian. Karena kalau sudah datang, kalian akan mengatakan ketika ajal mau dicabut ruh kalian, kata Allah, kalian mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sudahlah aku, untuk aku jangan dimatikan dulu supaya aku bisa berinfak sehingga aku menjadi orang yang saleh. Kata Allah, menjawabnya, Allah tidak akan mengakhirkan sedikit pun, sedetik pun kalau sudah tiba ajal. Maka oleh karena itu, manfaatkan itu. Dari ayat ini kita dapatkan faedah bahwasanya, yaitu yang bisa menjadikan kita tidak menyesal adalah beramal saleh. Kita infakkan apa yang Allah beri rezeki pada kita. Dan jelaskan oleh sebagian al-tafsir bahwasanya rezeki yang Allah beri ini kita infakkan bukan sekedar harta saja. Karena rezeki itu bersifat umum. Termasuk rezeki yang paling besar adalah nafas, nyawa, ruh masih ada di ayat kita membaca. Maka manfaatkan ruh yang masih ada dalam dia, nafas yang kita masih lakukan ini untuk bersedekah, beribadah dalam Allah. Apa itu? Kita manfaatkan nafas kita manfaatkan umur kita manfaatkan usia kita di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak, kita akan menyesal. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, bapak-bapak saya muliakan, saya hormati, ikhwan fillah azza wa jalla, barakallahu, manfaatkan. Dan ketahuilah sebelum kita tutup khutbah ini bahwasanya yang banyak melalaikan dan tidak memanfaatkan usianya, umurnya, waktunya hidup di dunia ini dari menjalankan perintah dan larangan, itu dua poin. Apa itu? Harta dalam dunia dan keluarga. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wahai orang-orang beriman, di akhir surat Al-Munafiqun, wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan keluargamu, anak-anak termasuk
Karena tidak mungkin ada anak tanpa istri. Karena itu cuma terjadi pada siapa? Adam dan Hawa. Cuma terjadi pada siapa? Pada Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh karena itu ini dua poin. Maka jadikan dua poin ini wasilah untuk kita beramal soleh, bukan wasilah untuk menjauhkan kita dari amal soleh. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Ketahuilah bahwasanya amal soleh ini yang menentukan untuk kita bisa sukses atau tidak di dalam jalan kehidupan ini. Dan amal soleh inilah yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan dari firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai hambaku, kata Allah, dan sebaik-baik bekal kalian takwa. Takwa itu adalah amal soleh. Dan ketahuilah wahai saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah azza wa jalla wa barakallahu fikum, pengertian amal soleh itu dua maknanya. Yang pertama menjalankan ketaatan, yang kedua menjauhi larangan. Menjalankan perintah yang wajib maupun mustahab, menjauhi larangan yang haram harus, yang makruh sekuat tenaga semampu. Selagi masih mampu kita melakukannya untuk jalan ketaatan, maka lakukan. Selagi kita masih kuat, lakukan. Jangan bilang ini mustahab. Nah, baik itu amalan kewajiban, amalan perintah ini berupa amalan fisik atau amalan harta atau kedua-duanya. Begitu pula perkara haram atau kalau haram yang wajib, kalau tidak ditinggalkan berdosa. Yang makruh jangan cuma bilang ini sekedar makruh. Kenapa? Wahai saudara kaum muslimin, kalian tidak akan dapatkan satupun hadis bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke masjid pakai kaki kiri duluan. Kalian tidak akan dapatkan Rasulullah SAW masuk masjid dengan dimulai dengan kaki kiri. Begitu pula masuk WC dengan kaki kanan. Kalian tidak akan dapatkan. Padahal itu makruh, tapi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Beliau tidak pernah melakukannya. Masuk ke WC dengan kaki kanan duluan, masuk masjid dengan kaki kiri duluan, keluar dengan kaki kiri, dengan kaki kanan. Padahal itu adalah makruh. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan, kenapa? Karena ini amal soleh. Beliau tidak meninggalkannya walaupun itu remeh. Kenapa? Karena ini yang menentukan kualitas kesuksesan kita dalam jalan hidup. Jangan bilang makruh, tidak apa-apa juga. Mustahab tidak apa-apa, bukan itu masalahnya. Masalahnya bekal untuk kita menghadapi malaikat maut, untuk bekal kita menghadapi muka dan laki di kubur kita. Ini sangat berpotensi. Ketahuilah dalilnya bahwa amal soleh untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihim jami'an, kisah tiga orang sahabat yang terkurung di dalam gua. Dan ketika mereka masuk dalam gua, jatuh tertutup itu gua dengan batu besar, sehingga mereka hampir putus asa karena tidak mungkin dengan kekuatan fisik mereka tiga orang bisa mendorong batu yang besar itu. Sehingga mereka masih punya kekuatan tauhid. Mereka mengatakan satu dengan lain, satu ibu, berdoalah kalian kita masing-masing pada Allah dengan wasilah perantara amal soleh yang pernah kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, supaya Allah mengabulkan doa kita sehingga batu ini bisa tergeser, kita bisa keluar. Dua orang berdoa dengan wasilah amal ketaatan, menjalankan perintah. Yang satunya menjauhi maksiat. Dua orang itu satunya dia berwasilah kepada Allah dengan wasilah, Allah dulu aku berbakti pada kedua orang tuaku, bahkan aku lebih utamakan mereka daripada anak istriku. Yang kedua, ya Allah dulu aku punya karyawan, dia pergi begitu saja dalam keadaan dia belum ambil gajinya, sehingga aku kembangkan gajinya tersebut sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian datang karyawan tersebut minta haknya dan aku berikan semua, padahal misalnya gaji dia cuma 1,5 atau 2 juta, tapi aku kembangkan 2 juta itu menjadi 10 juta, aku berikan semuanya 10 juta ya Allah. Kalau kau tahu adalah mengharapkan keikhlasan padamu ya Allah, mengharapkan wajahmu, geserlah batu ini, bergeser itu. Tapi mereka belum bisa keluar. Ketika yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku mencintai seorang wanita, sebut satu kalinya.
tapi dia sebelum satu kalinya tidak mau sama dia, sehingga dia berusaha mendapatkannya. Ketika suatu waktu sebelum satu kalinya itu dia terlilit kebutuhan hajat sehingga dia butuh uang, maka si laki-laki mengatakan, saya tidak akan berikan kamu pinjaman atau uang kecuali hak. Ketika karena terdesak, ketika dia sudah mau melakukan seperti seorang suami pada istri yang sahnya, ketika dia sudah memunculkan, maka ketika dia melakukan riba, maka sang perempuan mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu hancurkan, jangan kamu rusakkan kehormatan ini kecuali haknya, itu yang pernikahan yang sah. Maka aku tinggalkan dan aku dipeti, dan kemudian dalam riwayat dia merinding, kemudian dia tinggalkan. Kata wanita tersebut, ya Allah, kalau engkau mengetahui aku meninggalkan zina tersebut dan memberikan uang itu cuma-cuma padanya, ikhlas kepada karena tak kepada ya Allah, geserlah batu ini dari, bergeserlah itu batu sehingga mereka bisa keluar semua. Asyahid sisi pendalilannya bahwasanya namanya amal soleh bukan sekedar menjalankan ketaatan, tapi menjauhi kemaksiatan adalah amal soleh. Oleh karena itu, inilah poin penting untuk kita bisa sukses dalam jalan kehidupan dunia ini. Jangan cuma bilang yang penting saya sholat, yang penting saya bersedekah, yang penting saya fakir miskin, tapi judi jalan terus, zina jalan terus, nonton video porno jalan terus, pacaran jalan terus, suka makan harta haram jalan terus, riba jalan terus, korupsi jalan terus, harta fakir miskin, hak fakir miskin, dan seterusnya. Ketahuilah amal soleh itu adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi pelanggaran syariat atau kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahyina al-islam was sunnah wa amitna 'ala al-islam was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin.